Sobat Unisula, dalam kesempatan kali ini saya Yelti Rusdiana Siregar mengundang narasumber Bapak Adrian Hutapea selaku SPV di PT Senfang Indonesia. Halo Pak Adrian. Halo. Apa kabarnya Pak? Luar biasa. Luar biasa. Sobat Unisula, hari ini kita akan membahas tentang komunikasi kepemimpinan. Pak Adrian, mau nanya nih, ngobrol soal kepemimpinan. Menurut Pak Adrian itu kepemimpinan itu apa ya? Kalau bicara tentang kepemimpinan, kalau menurut saya sendiri, pendapat saya itu kepemimpinan itu adalah cara komunikasi dan cara bertindak yang baik kepada bawahannya. Maksudnya apa? Cara kita komunikasi ketika kita memberikan arahan, menyampaikan visi, misi dan tujuan itu sampai kepada bawahan kita, sehingga nantinya kerjasama dapat terjalin tanpa ada rasa canggung antara bawahan, atasan, dan seluruh karyawannya. Begitu kok menurut saya. Oke, baik. Nah, Pak, seorang pemimpin kan memiliki cara tersendiri ya untuk komunikasi dengan orang-orang yang ada di bawahnya. Benar. Bagaimana sih Pak cara komunikasi seorang pemimpin itu menurut Pak Adrian? Cara komunikasi itu paling penting sebenarnya, Kak Yelti. Komunikasi itu dapat menyampaikan dengan baik. Caranya bagaimana? Ya kita juga harus mengetahui sebenarnya apa yang kita bicarakan terlebih dahulu. Jangan kita menyampaikan asal-asalan sehingga nantinya apa yang kita sampaikan itu tidak sampai ke orang ataupun lawan bicara kita. Atau hal terburuknya apa? Malahan kita nanti diajari oleh bawahan kita. Walaupun sebenarnya itu tidak masalah. Karena posisi itu adalah suatu reward menurut saya, dan juga suatu saat bawahan saya tersebut bisa saja nanti menjadi atasan saya nanti. Cara yang benar adalah kita yang tadi itu, kita coba kita pahami dulu dengan siapa kita berbicara. Setelah kita tahu kita berbicara dengan siapa, terus kita bawa diri kita. Kalau biasa saya itu komunikasi itu biasanya tetap dengan bercanda, tetapi terkadang bercandanya itu kita campur dengan yang pastinya dengan keseriusan, sehingga yang kita sampaikan itu dapat dipahami dan tidak ada rasa canggung pada saat nantinya mereka ingin menanyakan kembali, karena pastinya nanti mereka akan menanyakan kembali tentang apa yang kita sampaikan ataupun opini. Kita harus menghargai juga opini mereka. Seperti itu Kak Yelti. Begini Pak, ngomong-ngomong soal reward nih, selama Bapak jadi SPV nih, pernah nggak sih ngasih reward atas pencapaian bawahan Bapak sendiri? Oh pasti sekali itu. Itu reward itu adalah suatu bukan keharusan. Itu adalah sesuatu yang bisa kita berikan. Itu tanda terima kasih kita, karena kinerja bawahan kita itu juga menjadi kinerja kita. Karena saya sendiri juga sebagai supervisor juga memiliki tanggung jawab, bukan hanya kepada bawahan saya tetapi juga kepada atasan saya seperti manajer sampai dengan direktur. Itu juga saya punya rasa tanggung jawab. Nah, terkadang kalau dikatakan tentang reward, biasanya saya itu memberikan atau mengajak mereka untuk jalan-jalan, biasanya Kak Hilmi. Itu jalan-jalan, kemudian kita kadang ngumpul bareng. Kemudian juga pada saat acara tersebut saya juga menyelipkan terkadang masukan-masukan agar lebih baik lagi untuk tim saya, dan juga saya menyampaikan saya juga membuka pembicaraan bagaimana opini mereka terhadap saya, sehingga mereka berkembang, saya juga berkembang, seperti itu. Wah, nah keren banget kalau punya SPV kayak Pak Adrian ya. Terima kasih Kak Yel. Soalnya suka kasih reward, pencapaian kecil atau pencapaian besar nih Pak rewardnya? Untuk pastinya segala pencapaian itu kita bisa kasih reward. Reward itu kan banyak sekali Pak. Dari terkadang memberi hadiah untuk seseorang secara personal ataupun secara tim. Dan memang yang paling besar itu memang saya terkadang ngajak mereka tadi itu Mbak Kak Yelti, itu jalan-jalan ataupun makan-makan. Nah, pada saat jalan-jalan teman makan itu juga saya kan pasti kayak saya sampaikan tadi, saya akan buka lagi ruang diskusi, kita sharing bagaimana agar kita semua itu bisa berkembang nanti. Boleh nih Pak, kalau jalan-jalan nanti ajak-ajak saya. Oh iya, pasti ajak nanti. Oke, Pak, begini, kan pemimpin itu bisa diterima baik ya pastinya di bawahnya. Menurut Bapak diterima baik itu
apa yang harus Bapak lakukan biar diterima baik nih sama bawahannya? Nah, itu berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya tuh Kak Yoti, yang pastinya dengan komunikasi ditambah dengan tindakan. Komunikasi saja tidak cukup sebenarnya. Terkadang komunikasi ini terkadang kan kita bisa tahu dari orang ini komunikasi dia itu cuma ngomong aja gitu. Nah, tapi kita kasih tindakan. Kita cover komunikasi kita itu dengan tindakan. Tindakannya bagaimana? Yang pastinya tindakan yang diterima oleh bawahan kita. Bagaimana kira-kira? Kalau menurut saya itu tidak pernah yang langsung memarahi bawahan saya di depan umum. Saya akan tarik dia secara personal, saya akan berbicara secara personal sehingga tidak ada rasa sakit hati. Nah, kemudian saya juga itu terkadang ikut kerja, pastinya ikut kerja sama mereka, ingin merasakan bagaimana apa yang mereka rasakan pada saat kerja, seperti itu Kak Yelti. Jadi komunikasi dan juga tindakan itu adalah poin penting dalam hal kepemimpinan, seperti itu Kak Yelti. Nah, selama Bapak jadi pemimpin nih, pernah nggak sih Pak ikut seminar seperti itu untuk mengembangkan kepemimpinan Bapak? Oh ya, berarti dalam artian Kak Yelti ini bagaimana saya mengembangkan Kak Yelti ya? Betul, oh iya, betul. Kalau untuk mengembangkan sendiri memang terkadang saya juga mengembangkan kepemimpinan ataupun leadership saya itu dengan seminar, ataupun juga saya juga di sini masih aktif di beberapa organisasi di sekitaran Jakarta dan Tangerang. Di situ saya akan belajar bagaimana, saya juga belajar dari atasan saya, belajar dari ketua-ketua di organisasi saya, dan juga saya akan belajar bagaimana public speaking itu sangat penting sebenarnya Kak Yelti. Public speaking itu kita diajarkan bagaimana cara berkomunikasi yang baik di depan umum. Jadi saya itu terkadang ikut seminar, kemudian ya belajar di organisasi, dan yang paling utama Kak Yelti. Nah, sekarang kan sudah banyak nih berkembang sosial media. Di sosial media itu kan kita ada yang di situ akun-akunnya itu berbagi atau sharing tentang cara kepemimpinan yang baik. Dan saya juga mempelajari ataupun saya juga mendengarkan itu dan menerapkan itu. Kita bisa pilih mana yang kira-kira benar, mana kira-kira yang tepat untuk mengembangkan diri kita Kak Yelti. Kita nggak bisa lepas dari sosial media sebenarnya Kak Yelti. Iya, keren nih, keren Pak Adrian. Pak, ini kan kita ditonton ya sama sobat-sobat Unisola ya. Menurut dari Pak Adrian, iya, ada saran nggak untuk sobat Unisola yang nantinya akan jadi calon pemimpin di kedepannya hari ini? Pak, kalau saya sebenarnya saya selalu sharing itu dengan adik saya, dengan saudara-saudara saya, dengan bawahan-bawahan saya, teman-teman saya itu tidak masalah untuk bergabung ke dalam yang namanya organisasi. Organisasi itu mengajarkan kita sekali hal-hal dalam cara memimpin, berkomunikasi, karena di dalam organisasi itu pastinya akan ditanya beberapa pendapat dari setiap anggota. Nah, di situ kita menyampaikan bagaimana sih cara yang benar, bagaimana sih cara yang tepat untuk kita itu bisa menyampaikan pendapat kita, sehingga pendapat kita ini bisa sampai dengan baik, bisa diterima. Kalau dalam organisasi kan seperti itu Mbak. Nah, dan juga kita menggunakan yang namanya sosial media yang saya bilang tadi Kak Yelti. Jadi kita bisa yang namanya belajar secara sendiri ataupun kita diskusi, dan jangan pernah malu untuk kita belajar kepada orang yang lebih muda, apalagi kepada orang yang lebih tua atau dalam hal pengalaman. Dan semua orang itu akan sampai ke titik dia pada saat ini itu adalah berdasarkan dari yang namanya pengalaman Kak Yelti. Menurut saya pengalaman sangat penting juga sebenarnya Kak Yelti. Selain komunikasi, cara bicara, tindakan, pengalaman itu juga bisa kita gabungkan, bisa menjadi suatu ibaratnya suatu hal yang bisa berhubungan begitu untuk memberikan ataupun berkomunikasi dengan baik, begitu Kak Yelti. Percaya diri juga penting ya Pak? Percaya diri, apalagi percaya diri. Harus percaya diri. Gimana kita mau berbicara tetapi kita takut-takut? Bisa-bisa kita nggak bisa tidak bisa menyampaikan dengan baik, atau hal terbuktinya apa? Ya kita akhirnya kita tidak dihargain sama orang yang mendengarkan kita, seperti itu Kak Yelti. Oke, baik.
sudah cukup banyak nih Pak kita iya. ngobrolin soal kepemimpinan. Oh iya. Nggak terasa ya waktunya sudah banyak juga kita Iya, menghabiskan nggak waktu. terasa kan. Terima kasih Pak Adrian untuk waktunya. Terima kasih juga. Semoga kita bisa ketemu di lain waktu Iya. dengan topik yang berbeda. Saya baik sama-sama. Boleh Kak kasih salam dulu Pak ke sahabat Unisula. Ya, Dah. semoga sukses selalu ya Unisula. Thank you. Terima kasih Pak Adrian. Sama-sama Kak Yelti. Selamat Dadah, sore. Sobat Unisula. Sore.